Saat ini kita sedang mengalami masa pandemi ini merubah tatanan dunia termasuk pendidikan. Proses pembelajaran pun berubah, yang tadinya tatap muka menjadi di rumah. Saya, Yunita Indriani, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1, mempersembahkan praktik pengalaman lapangan siklus ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini nih? Baik, Bu. Nah, hari ini kabarnya alhamdulillah baik ya. Nampak sekali cantik dan ganteng ya. Sudah mandi juga, sudah sarapan nih. Wes, pagi-pagi sekali ya. Ya, karena emang hari ini kita harus semangat belajar dan selalu tersenyum biar kita belajarnya itu langsung menyerap ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa, kita pimpin oleh Rida. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu sudah cantumkan link presensinya, semuanya hadir kan? Nah, sebagai administrasi Ibu, nanti kalian untuk mengisi link absensi. Sudah isi kan kalian? Sudah, Bu? Ya, sudah, bagus, Bu. ya. Kalau sudah, coba kita amati gambar ini nih, anak-anak nih. Siapa yang ingin jawab? Coba Ibu minta Rahayu, ini gambar apa Rahayu? Tin. Sedang ya, gambar satu itu dia bersin, terus yang keduanya itu dia menutup pakai apa? Tangan. Pakai tangan. Kira-kira nih, kalau misalkan dia nggak pakai masker, cepat tertular nggak virusnya? Cepat tertular. Apalagi pada saat ini kita itu dihadapkan dengan namanya virus corona ya. Virus corona itu sangat cepat sekali, makanya Ibu selalu mengingatkan kalian agar tidak tertular dari COVID atau COVID-19 ini, kita patuhi peraturan dengan apa hari menggunakan apa? Masker. Kemudian kita juga harus jaga jarak dan jangan lupa kita cuci tangan. Setiap aktivitas apapun kita di luar ataupun main di dalam itu kita cuci tangan. Karena kita itu tidak bisa melihat nih apa di sana itu benda-benda tersebut ada virus atau tidak ya. Biasanya Ibu selalu mengingatkan kalian wajib untuk meng-on-kan kamera dan juga mematikan suara. Jadi khusus yang memang ingin menjawab atau mengajukan pertanyaan bolehlah ya, tinggal klik ya tadi kan mic ya. On-nya tinggal di-on-kan mic-nya. Meninggalkan nasionalisme kita, mari kita akan lagu ya. Coba ya, maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, haki tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. ada sedikit peregangan tangan ya supaya kita itu nambah semangat kalian pagi-pagi ini. Semprot-semprot airnya disemprot-semprot. Namun aku jadi mandi. Betul sekali ya, terima kasih Tanu ya. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Nah ini kata-kata mutiara ini yang harus kalian terapkan, bahwa kalau kita mengejar keberhasilan, lebih baik kita menjadi seseorang yang bermanfaat gitu ya. Pun hari ini anak-anak Ibu akan sebutkan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Kemudian kita juga akan belajar tentang kalimat tanya ya. Jadi diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pelajaran dari Ibu nih, wah jadi mantap lagi nih. Oh, aku tahu nih Bu tentang organ pernapasan pada manusia dan juga bagaimana kita membuat kalimat tanya. Nah itu yang Ibu harapkan hari ini ya. Ini di
di sini Ibu punya gambar. Coba amati gambar berikut ini ya. Ibu mau mintanya Fahri. Menurut kamu ini gambar apa ya? Manusia sedang bernapas, Bu. Bernapasnya itu melalui apa? Hidung. Kemudian di sana dikeluarkan melalui mulut. Nah, ini adalah salah satu bentuk bernapas. Bernapas itu adalah apa, Bu? Menghirup oksigen, kemudian dia mengeluarkan karbon dioksida ya. Ini tentang gambar apa ya? Ibu mau minta Tanu. Tanu ini gambar apa Tanu ya? Organ pernapasan manusia. Ya, ini tentang organ pernapasan manusia. Hari ini juga kita akan pelajari ini tentang bagaimana tuh kok manusia itu bisa bernapas, dengan cara apa ya, dan bagaimana prosesnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oleh sebab itu, kita lihat dulu nih videonya nih. Ibu ada sedikit video dan simak, perhatikan baik-baik video tersebut ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai. Setelah kalian mempelajari, menyimak tentang video pembelajaran tersebut, nih kalian juga bisa nanti cari referensi. Ibu sudah tuliskan di weblog Ibu ya, di anitapelangi.com. Kemudian organ pernapasan pada manusia. Sebenarnya sih itu hanya cuplikan saja yang nanti akan kalian pelajari secara utuh, secara mandiri, dan juga weblognya ya. Nah, seperti biasanya kita dibagi menjadi kelompok nih. Ada seperti biasa, ada kelompok 1 Ridan, Azril, Sadan. Adanya kalian boleh catat di sini. Nah, kemudian di WA grup juga Ibu udah cantumkan juga lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya gitu, supaya kalian tuh nambah ilmunya, mengenali nih, mempelajari seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin-poin akan Ibu jelaskan. Di sini ada LK 1.1, itu nanti kan akan belajar tentang bagaimana kan menguraikan tentang apa, mengapa, bagaimana, ya, kapan, tentang organ pernapasan pada manusia ya. Nanti ada tentang kalimat tanya nih. Nah, oleh sebab itu nanti akan Ibu sedikit jelaskan tentang kalimat tanya itu bagaimana nih. Ya. Oke, kalimat tanya itu ada beberapa poin yang harus kalian diskusikan. Tapi sebelum kalian diskusikan, Ibu akan mencoba mengulas kembali tentang bagaimana itu kalimat tanya ya. Kalimat tanya ada beberapa, ada apa nih? Apa ini biasanya berisi tentang pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Ini beberapa poin ini yang harus kalian diskusikan nih, gitu di LKPD ya. Ibu akan menjelaskan tentang contohnya dulu nih. Di sini ada sebuah contoh. Dari hidung dan rongga hidung, tenggorokan atau faring, atau tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Kita ada cuplikannya bagaimana kita untuk mencari nih kata tanya yang cocok pada paragraf tersebut ya. Jadi organ pernapasan pada manusia, langsung kalian jawab. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung dan rongga hidung, kemudian tenggorokan, kemudian batang tenggorokan atau kita kenal laring, dan juga trakea, kemudian ke bronkus, langsung ke alveolus. Nah, pertanyaannya ada, jawabannya ada, jadi harus cocok dengan wacana tersebut ya. Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Nah, ya udah ya, kalau tidak silakan kalian diskusikan di WA group, nanti kita ketemu lagi di Zoom ya. Baik anak-anak, jika sudah selesai kalian membuka LKPD-nya, silakan kalian untuk membuka dan mempelajari referensi tentang organ pernapasan manusia melalui weblog ya. Ikut linknya, silakan kalian tinggal klik aja. Setelah kalian membuka weblog, sekarang kalian kerjakan L.1 dan kerjakan bersama temannya ya. Baik, Bu. Teman-teman, ini LK 1.1-nya bagaimana ya? Teman-teman, itu dibuat kalimat tanya. Kalian udah nemuin jawabannya belum? Kalian udah diskusi di WA group, sekarang kita bagiannya adalah presentasi. Ibu akan lihat tampilkan membuat sebuah pertanyaan dan dijawabkan. Nah, Azil silahkan kemukakan hasil dari diskusinya ya.
Tentang apa, kapan, dan di mana? Apa saja organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Mana pertama kalinya udara masuk ke dalam tubuh kita? Kemudian jawabannya? Udara masuk pertama kalinya ke tubuh kita melalui rongga hidung. Oke, yang lainnya bagaimana tuh? Sama nggak jawabannya? Oke, sama ya. Kita Oke, bagus ya pertanyaan kelompok dari Ridan. Selanjutnya kita beralih ke titik 2. Kelompoknya ada Sentana ya. Cerita manusia tersebut. Apa saja nih alat-alatnya pada gambar tersebut? D. Ya, kemudian C. Fungsi pernapasan manusia Untuk menyaring rongga hidung, untuk menyaring udara yang dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. kan. Nah, itu memang untuk menyaring udara yang kotor, jadi disaring nih, ada rambut-rambut halus. Nah, nanti kalau misalkan udaranya tersebut itu kotor ya disaring gitu. Jadi hanya oksigen yang bersih saja yang bisa dihirup gitu. Makanya kalau misalkan kita bernapas ya, lebih baik digunakannya itu oleh hidung, melalui hidung daripada kita melalui mulut, karena mulut itu nggak punya rambut-rambut halus ya. Kita lanjut ke L1.3. Kita presentasikan dari kelompoknya 3, berarti kelompoknya Risma. Di sini ada hasil karya Risma menggambar tentang bagian kerja organ pernapasan. Silakan Risma presentasikan ya. Gambar di sini. A sama dengan hidung, B sama dengan faring, C sama dengan laring, D sama dengan trakea, E sama dengan bronkus, F sama dengan paru-paru, dan G sama dengan diafragma. Oke, terima kasih jawabannya Risma. Kelompok 3 emang jawabannya lengkap sekali ya. Nah, ini gambarnya bagus. Di sana ada dikasih keterangan tentang adanya hidung, kemudian faring, kemudian laring, juga kan napasan tentang manusia ya. Ini ada satu prosesnya. Jadi Risma itu betul sekali. Di sana diantaranya Risma menuliskan bagian gambarnya itu ada jelas sekali rinci ya, ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, ada satu proses pernafasan pada manusia yang memang harus kita jaga gitu ya. Ibu akan memberikan sebuah penguatan, kalian udah kerjasama tentang organ pernapasan pada manusia. Tadi juga kita udah belajar tentang kalimat. Nah, Ibu akan jelaskan lagi kalimat itu apa ya. Kalimatnya itu adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi. Jadi sebagai penguatan ini Ibu akan jelaskan lagi bahwa kalimat tanya ini adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Saat kalian diskusi itu kadang sulit membedakan antara mengapa dan bagaimana. Nah, Ibu akan jelaskan lagi nih. Kalau mengapa itu adalah menanyakan alasan, sedangkan bagaimana itu adalah menanyakan kejelasan sesuatu hal atau keadaan. Contohnya mengapa kita bisa bernafas gitu. Sedangkan bagaimana proses bernafas itu ya. Oke, nah di sini juga ada bagian kerja organ pernapasan pada manusia. Jadi mula-mulanya udara atau oksigen itu dihirup oleh hidung ya. Kemudian dia akan diteruskan ke faring ini nanti akan ke laring. Nah, kemudian lanjut ke trakea. Nah, trakea ini nanti ada cabang-cabangnya ya, atau disebut dengan bronkus. Dari bronkus itu nanti ada dia langsung diteruskan ke broncholius. Dari broncholius itu nanti ada alveolus. Alveolus ini adalah salah satu fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Hari tanya nih tentang kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja? Silahkan. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Tana. Kesimpulan belajar hari ini, kita belajar tentang organ pernapasan. Organ pernapasan manusia ada 7, terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus. Kita juga belajar fungsi dan bagaimana proses pernapasan manusia. Oke, dan satu lagi, kita belajar tentang kalimat tanya. Ya, oke. Bagus ya, Tana ya. Nah, di sini untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu sudah mengirimkan kuis, itu baik di Zoom dan juga di WA Group. Silahkan kalian kerjakan. Ibu tunggu nanti sampai jam 2 siang ya, harus selesai, oke?
Nah nih, akhirnya kita udah hampir selesai pembelajaran, tapi Ibu selalu ingatkan kalian untuk kita mentaati protokol kesehatan. Akhirnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Sentanu, pimpin doanya ya. Ya Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Sentanu atas pimpin doanya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah hadir di pembelajaran Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.